Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan menjelang ajal kanker rahim stadium 4. Oke. Nah, bersama saya Diva Tayuna. Dalam hal ini kita akan mengupas dan mengulik mengenai asuhan keperawatan menjelang ajal dengan diagnosa kanker rahim stadium 4, yang dimana kondisi pasiennya itu sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Namun dalam hal ini hanya menunggu, mohon maaf ya, menjelang ajal ya. Jadi apa saja asuhan keperawatan yang perlu kita berikan? Di antaranya itu ada pengkajian fisik. Nah, pengkajian fisik pada pasien ini yaitu kita harus melakukan untuk menilai berapa tekanan nyeri panggul pada pasien itu. Jadi kan untuk tekanan nyeri itu ada hitungannya 1 hingga 10. Nah, kira-kira untuk nyerinya itu kalau kanker rahim stadium 4 ada di angka berapa? Nah, kalau seandainya pasiennya menyatakan bahwa nyerinya itu sudah mencapai 8, 9 hingga 10, maka itu sudah dikategorikan nyeri yang tidak bisa ditoleransi ya. Nah, kemudian juga terjadinya pendarahan yang berulang, pendarahan secara pervaginam, dan juga pasien menurunkan berat badan yang drastis karena tidak ada lagi keinginan untuk makan, selera makan itu udah menurun, jadi sering muntah-muntah, sering juga dia menolak untuk makan, bawaannya begah, bawaannya penuh, padahal itu karena memang tidak ada lagi nafsu makannya. Nah, kelemahan yang sangat ekstrim inilah yang sangat berbahaya dan perlu kita lakukan pengkajian lebih baik kepada pasien yang sudah menjelang ajal dengan kanker rahim stadium 4. Nah, setelah melakukan pengkajian fisik, apalagi yang perlu dikaji, yaitu psikologis. Nah, untuk psikologis ini kita harus menilai bagaimana tingkat kecemasan pasien. Karena memang dia tahu bahwasannya ini sudah di level akhir, jadi udah pasti dia akan menghadapi kematian. Maka psikologisnya itu udah pasti terganggu dong ya. Jadi ada banyak pasien yang kayak merasa was-was, merasa kayak belum siap untuk meninggal dunia gitu. Kemudian seperti banyak perasaan takut untuk meninggal, kemudian gangguan tidur, tidak bisa tidur, gelisah yang sangat drastis gitu ya. Kemudian juga sering menangis dan bahkan terkadang terasa kehilangan harapan karena memang psikologis pasien yang sudah mengalami kanker stadium 4 atau sudah mendekati ajal itu pasti psikologisnya itu sangat terganggu ya. Selain daripada psikologis, kita juga melakukan pengkajian sosial, yaitu kita harus juga melihat ketergantungan total dia dengan keluarganya. Dan dalam hal ini sudah pasti kalau pasien untuk stadium kanker 4, stadium akhir gitu, kanker rahim stadium akhir, udah pasti dia yang lebih intens untuk merawat si pasien ini adalah pihak keluarganya gitu ya. Jadi kita memang secara medis harus bisa menjelaskan kepada pasien, kepada keluarga pasien untuk menjelaskan bagaimana cara perawatan kepada pasien yang sudah stadium 4 mengalami kankernya. Dan juga sudah pasti ya kalau untuk stadium 4 ini dia melakukan perawatan yang lebih intensif juga dan membutuhkan biaya dan dana yang lebih tinggi. Nah, berikutnya juga kita melakukan pengkajian secara spiritual, yaitu mencari makna dari sakit itu sendiri. Ya, lebih ke nasihat secara Islami, menasihati, memanggil ustadz atau pendeta dengan yang beragama Buddha gitu ya. Kemudian juga memberi bimbingan rohani gitu. Jadi lebih ke nasihat-nasihat yang rohani untuk melakukan pengkajian secara spiritual karena memang kegelisahan pasien sangat drastis, pasti dia juga takut untuk menghadapi kematian atau menjelang ajal gitu ya. Sudah pasti dengan sering didengarkan murotal, kita orang muslim gitu ya, lebih dikasih support secara batin atau rohani gitu ya, untuk lebih merasa lebih tenang si pasiennya. Adapun diagnosa keperawatan yang bisa kita berikan yaitu nyeri kronis pada pasien yang dengan
Dengan metatasis kanker, kemudian tingkat kecemasan yaitu sudah di kondisi terminal, kemudian juga gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Jadi memang si pasien sudah mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis, yang sangat ekstrim karena memang tidak ada lagi selera makannya gitu ya. Kemudian resiko integritas pada kulit terganggu dan juga hambatan kebutuhan spiritual dan ketidakberdayaan keluarga. Nah, untuk integritas kulit terganggu itu karena memang kalau pasien sudah kanker 4 udah pasti mobilitasnya itu udah berkurang ya. Dia udah bed rest total. Jadi otomatis terkadang dia akan mengalami di belakang punggung itu luka tambahan karena akibat baring ya. Bisa dikatakan dengan luka tekanan. Maka itu harus diperhatikan kembali kepada pasien yang sudah mengalami khususnya kanker di stadium akhir, oke? Nah, adapun planning dan juga intervensinya yaitu kita harus mengontrol nyeri si pasien, kemudian ansietas menurun, kemudian ketegangan spiritualnya juga, dan nutrisinya juga walaupun minimal. Dan juga harus melihat bagaimana keadaan kondisi kulit untuk tekanan lukanya, dan juga keluarga harus memahami bahwasanya ini adalah penyakit terminal, yaitu penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan lagi kecuali hanya diberikan ketenangan ya secara spiritual. Kemudian intervensi perawat yang perlu dilakukan adalah melakukan kolaborasi, yaitu memberikan medisin atau obat analgesik yang memang untuk meredakan nyeri karena tidak ada lagi pengobatan lain karena ini udah stadium 4 ya. Jadi memang secara spiritual kita hanya bisa memberikan anti nyeri saja, kemudian atur posisi biar si pasiennya nyaman, baik itu miring kiri, miring kanan atau semi Fowler gitu. Kemudian juga terapi nafas, kalau memang ada nyeri ya tarik nafas dalam-dalam untuk bisa mengurangi nyeri itu sendiri. Kemudian lingkungannya harus lebih tenang, lebih senyap, tidak yang membuat kegaduhan atau tempat keramaian ya. Tentu tidak bisa memberikan ketenangan kepada pasien itu sendiri, dan kemudian kita terus melakukan observasi pada skala nyeri si pasien itu sendiri, oke? Adapun intervensi dukungan secara spiritual yang perlu kita lakukan adalah menghidupkan murotal atau ngaji-ngaji Al-Quran, kemudian membuat zikir, berdoa, kemudian hubungi ustadz atau ustazah, kemudian juga kita panggilkan pendeta, kemudian untuk yang ini ya non-muslim, kemudian juga memberikan suasana yang lebih hening, memberikan sentuhan empati, dan juga validasi ketakutan pasien. Jadi memang lebih ke support ya guys. Kalau untuk dukungan spiritual ini harus lebih ke support secara mental, secara spiritual, secara religi biar pasien itu lebih tenang. Karena memang untuk pengobatannya itu udah nggak ada lagi, hanya bisa diberikan ketenangan, nasihat, dukungan secara moral, hanya itu. Dan satu lagi untuk nyeri saja, hanya itu, selebihnya sudah tidak bisa dilakukan apapun lagi. Maka dari itu memang kita harus lebih memberikan support secara mental dan juga secara moral biar dia lebih tenang dan lebih lega gitu ya, agar bisa juga menurunkan tingkat kecemasannya. Kemudian untuk nutrisi kulitnya apa saja intervensi yang perlu diberikan, yaitu makanan porsi kecil tapi sering. Jadi makanan itu apa saja yang memang itu sehat, memang itu baik untuknya dan dia bisa makan, maka berikan saja. Yang penting bisa diberi secara perlahan tapi sering. Kemudian kolaborasi juga untuk antiemetik, karena memang pasien yang sudah mengalami kanker seperti ini, dia akan lebih mudah mual, akan lebih mudah muntah. Jadi apapun yang dimakan itu akan muntah. Maka dari itu memang harus kolaborasi lagi dengan tim gizi ya, atau dokter spesialis medikal penyakit dalam. Kemudian juga pantau bagaimana intake dan outputnya, berapa cairan yang masuk atau makanan yang masuk, kemudian berapa pembuangannya, urinnya atau BAB-nya. Kemudian juga kita harus melakukan mobilisasi posisi pasien ke kiri, ke kanan, duduk sekitar 2 hingga 3 jam gitu ya. Kemudian juga gunakan bantal penyangga supaya apa? Supaya pasiennya lebih nyaman saat duduk. Kemudian juga untuk implementasinya itu apa saja ya, seperti kita katakan tadi, memberikan analgesik, memfasilitasi keluarga untuk mendampingi pasien, membantu pasien untuk berdoa dan bisa berkeyakinan lebih baik gitu kan, untuk lebih tenang gitu, seperti itu ya.
Nah, di akhir pertemuan kita juga harus melakukan evaluasi kepada pasien yang sudah mengalami kanker stadium 4, yaitu memberikan nyerinya supaya berkurang lebih daripada skala 3. Maka dari itu kita harus melakukan pemantauan dalam memberikan analgesi, karena memang hanya itu satu-satunya obat yang bisa diberikan. Karena lain pada itu maka sudah tidak bisa lagi mendukung gitu ya, karena ini memang sudah tahap akhir. Kemudian pasien harus mendapat lebih tenang dan tidak ada luka tekanan, dan juga memberikan nutrisi yang terpenuhi, sedikit tapi sering, dan juga pasien mampu berdoa dan keluarga juga menerima dan juga siap untuk bisa melakukan perawatan kepada pasien dengan stadium akhir seperti ini. Jadi semuanya harus bisa ikut serta dan ikut memantau dan memberi dukungan kepada pasien tersebut, karena memang ini sudah stadium akhir yang mana kita ketahui memberikan ketenangan kepada pasien itu jauh lebih baik. Oke, see you in my next video. Bye bye.